Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Tanbihatul Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidatul wasitiyah min al-mabahisil munifah. Dan kita sampai kepada perkataan penulis al-aqidah al-wasitiyah, wa huwa subhanahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala qad jama'a fima wasafa, Allah telah mengumpulkan di dalam apa yang Allah mensifati dirinya, wasama bihi nafsahu, dan Allah menamakan dirinya dengannya, bainan nafyi wal isbat, antara sifat-sifat yang dinafikan dan sifat-sifat yang ditetapkan. Ada sebagian sifat yang dinafikan oleh Allah dari dirinya, seperti sifat zalim. Sifat kezaliman ini sifat yang dinafikan dari Allah Azza wa Jalla. Ini di dalam Al-Quran disebutkan dan juga dalam hadis. Dan ada sifat-sifat yang Allah tetapkan. Apa yang ditetapkan? Di antaranya seperti Allah menetapkan sifat Al-Ali, sifat maha tinggi, dan sifat-sifat turunan ataukah yang semakna searah dengan sifat kemahatinggian Allah, dan nama-nama yang Allah tetapkan. Kalau nama ditetapkan, tidak ada nama yang dinafikan. Yang dinafikan adalah apa? Sifat. Tapi kalau nama adalah ditetapkan. Nah, ada yang ditetapkan, nama dan juga sifat. Dan sifat yang ditetapkan ini selaras dengan nama yang Allah tetapkan. Seperti nama Allah Al-Ali, Allah Maha Tinggi. Ini namanya. Sifat Allah sesuai dengan nama Allah. Artinya di dalam nama Allah mengandung sifat. Sifat yang sesuai dengan namanya. Allah Al-Ali, yang Maha Tinggi. Allah menetapkan Al-Ulu, kemahatinggian Allah, dalam berbagai sifat. Sifat yang semakna dan searah dengan sifat Al-Ali, sifat Al-Ulu atau sifat kemahatinggiannya. Seperti misalnya al-istiwa alal arsy, beristiwa di atas arsy. Aamintum man fis sama, apakah kalian amintum, merasa aman, man fis sama, atau beriman dengan yang ada di langit. Di langit ini maksudnya di atas. Sama itu maknanya bisa di langit atau di atas. Dan berbagai sifat yang menunjukkan hal itu. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Malaikat, ta'rujul malaikah, para malaikat mereka naik. Ta'ruj, mi'raj. Mi'raj itu tangga naik. Ta'rujul ilai al-malaikah warruh, demikian juga ar-ruh. Ar-ruh adalah nama lain dari malaikat Jibril alaihi salam. Di antara nama malaikat Jibril adalah ar-ruh, atau disifati dengan Al-Qudus, Ruhul Qudus, ruh yang suci, yaitu malaikat Jibril alaihissalam.
Dan ini disebutkan ta'aruj, naik kepada Allah. Nah ini yarfa'u ilaihi al-amal salih. Amal salih kemudian diangkat amal soleh kepadanya. Yanzilu Rabbuna, hadis Rasulullah, Allah turun dari mana? Dari atas. Dan sifat-sifat yang menunjukkan kepada sifat kemahatinggian Allah, naik kepada Allah, Allah turun, dan anzal, Allah menurunkan darinya, ini dan sebagainya. Sehingga nama Allah Azza wa Jalla yang Allah tetapkan mengandung sifat, dan ada sifat-sifat yang dinafikan, seperti tadi sifat zalim, la yadhlimu rabbuka ahada. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah tidak menzalimi seorang pun. Sifat yang lainnya, sifat jahal, sifat tidak tahu, sifat bodoh, sifat jahil, dinafikan dari Allah. Nah ini. Nah, sifat-sifat yang dinafikan ini mengandung penetapan sifat lawannya. Dinafikan sifat zalim, berarti menetapkan sifat adil. Dan disebutkan di dalam Al-Quran sifat adil dan penafian sifat zalim. Sifat jahil dinafikan dari Allah untuk menetapkan sifat apa? Ilmu. Sifat ilmu. Nah ini. Nah, sifat-sifat ini ditetapkan dan ada sifat yang dinafikan. Fala udula li ahli sunnati, maka tidak ada penyimpangan li ahli sunnah, bagi ahli sunnah, amma jaa bihil mursalun, dari apa yang dibawa oleh para rasul. Yang dibawa oleh para rasul. Maka ahlu sunnah mengikuti, meyakini, mendakwahkan, berpegang teguh dengan apa yang dibawa para rasul. Semua rasul mempunyai satu akidah. Seluruh berita tentang Allah di dalam Al-Quran, maka itu juga yang Allah firmankan kepada seluruh nabi dan rasul. Syariat bisa berbeda. Syariat bisa berbeda antara nabi dan rasul. Tetapi kalau akidah satu, tidak ada perbedaan. Baik dalam menetapkan, termasuk apalagi berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Dari mulai Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, semuanya sama akidahnya. Ini para sahabat radhiyallahu anhum sama akidahnya dengan Rasulullah. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak ada bedanya. Semuanya sama. Nah, dari sini kita bisa mengetahui inilah sebenarnya akidah ahlu sunnah, akidahnya para rasul. Akidah ahlu sunnah adalah juga akidah para rasul. Fa'innahu, jadi tidaklah menyimpang, tidak menyelisihi sama sekali. Ini prinsipnya ahlu sunnah. Ahlu sunnah akan menyampaikan apa saja yang berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Rasul. Para Rasul membawa akidah yang sama. Nah, Taurat dan Injil yang dibawa atau yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, maka kitab-kitab ini tidak terjamin keotentikannya. Sudah dirubah oleh para kaum Nasrani dan Yahudi. Yahudi mereka sudah merubah Taurat dan Injil, sehingga tidak bisa dijadikan lagi sandaran pegangan kebenaran. Sudah tidak otentik. Dan ini diteliti oleh mereka sendiri. Mereka sendiri sudah mengakui yang objektif
yang benar-benar jujur. Mereka sendiri mengakui ini tidak sama antara cetakan yang sama bahasanya, bahasa Inggris, dengan berbagai cetakan berbeda-beda. Karena tidak disebutkan bahasa aslinya, Ibraninya, tetapi langsung disebutkan terjemahannya saja, terjemahan bahasa Inggris. Kemudian terjemahan yang lainnya masing-masing berbeda. Bukan hanya terjemahannya saja, tapi ayat ini ada di cetakan ini berbeda dengan cetakan yang lain. Ayat ini nomor ini kok nggak ada. Nomor kesekian ini tidak ada. Nih, diloncati, ditambahkan. Bahkan sampai tahun yang belakangan. Nah ini, sampai tahun yang belakangan. Dan sebagian yang mengumpulkan cetakan-cetakan Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, atau yang disebut Taurat dan Injil ini. Mereka menganggap Perjanjian Lama ini Taurat, Injil ini Perjanjian Baru. Nah ternyata ada sebagian ayat yang ditambahkan. Cetakan misalnya tahun 1983. Ini dengan cetakan yang sebelumnya ini berbeda. Ada penambahan ayat. Nah, penambahan ayat yang tidak disebutkan sebelumnya. Nah, yang seperti ini menunjukkan perubahan-perubahan itu terus berlangsung. Dan memang dilakukan. Ada yang namanya pertemuan internasional untuk apa? Untuk menyepakati tambahan. Para pendeta ini yang berkumpul. Nah, mereka berkumpul untuk apa? Untuk memusyawarahkan tambahan. Subhanallah. Kok ada seperti itu? Berarti ini adalah sebuah pemahaman bahwa mereka bisa merubah karena mereka perwujudan dari atau wakil Tuhan. Mereka mewakili apa? Tuhan. Kesepakatan mereka berarti itu adalah apa? Bisa disandarkan kepada firman Allah. Dan di dalam kebiasaan memang demikian. Jadi mereka apa yang ada dalam pikiran pendetanya ini kemudian berani mengatakan Allah berfirman. Ini Allah berkata. Ini misalnya apa? Kepada seseorang Gus Fulan ini didoakan. Ini Allah berfirman bahwa Gus Fulan ini adalah demikian-demikian. Ini terjadi. Ya. Ini bisa dilihat di YouTube itu ya. Mereka berani mengatakan Allah berfirman, Tuhan berkata dan sebagainya. Sesuatu yang berasal dari diri mereka, karena mereka merasa ini saya dapat ilham ini dari Tuhan. Dan bisa dikatakan. Subhanallah. Nah demikian. Sehingga tidak bisa apa yang disebutkan di dalam Taurat dan Injil ini tidak bisa lagi dijadikan sandaran. Maka yang bisa dijadikan sandaran Al-Quran yang terjamin sejak difirmankan, diturunkan kepada Rasulullah SAW sampai sekarang lafadznya tidak berubah. Silahkan seluruh dunia mushaf seluruh dunia maka baik mushaf saja ataupun dengan terjemahannya senantiasa akan menyebutkan lafadz aslinya dalam bahasa Arab ini. Dan tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Dengan keseluruhan bacaan yang berbeda-beda, kesemuanya itu ada sanad dan sandarannya. Misalkan ini mushaf kok beda dengan yang ini. Ini mushaf namanya mushaf Hafiz dari Asim. Yang ini mushaf Warsh.
ini mushaf Qalun. Nah, ini dari Nafi'. Ini semuanya ada sandarannya, ada sanadnya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini bacaan berbeda-beda ini. Nah, jika diterjemahkan tidak akan saling bertentangan. Tidak akan saling bertentangan. Bahkan satu. Bacaan berbeda bisa jadi bacaannya berbeda tapi maknanya sama. Nah, yang seperti ini menunjukkan kebenaran firman Allah Azza wa Jalla. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami turunkan dzikra, Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang menjaganya. Dijaga oleh Allah sampai saat ini, sampai sekarang, dan tidak akan pernah terjadi. Setiap usaha untuk merubah ini satu harokat saja, nggak usah banyak-banyak, satu harokat dalam seluruh mushaf 30 juz, coba dirubah satu harokat, ini tidak akan pernah bisa berhasil. Pasti ketahuan. Kalau sengaja seorang merubah ini mesti ketahuan. Ini kalau nggak sengaja, misalkan salah ketik misalkan ya, dan sebagainya, ini bisa ketahuan langsung, dikoreksi. Tapi kalau seandainya sengaja, maka lebih mudah untuk ditemukan. Ini tidak akan bisa berhasil. Sebagaimana kisah yang pernah saya sampaikan, kisah seorang Mu'tazilah mendatangi Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani tentang sifat kalamullah. Karena mereka kaum Mu'tazilah, mereka menafikan sifat kalam. Mereka menafikan sifat kalam bagi Allah. Maka mereka mendatangi Abu Amr Ad-Dani dan mengatakan, wahai Abu Amr, engkau membaca di dalam Al-Quran ada kalimat wa kallamallahu Musa taklima. Kenapa engkau tidak membaca? Bagaimana kalau seandainya engkau membaca wa kallamallaha Musa taklima? Subhanallah. Abu Amr Ad-Dani meskipun beliau bisa saja mengatakan enggak ada riwayatnya. Riwayatnya semuanya wa kallamallahu, enggak ada wa kallamallaha. Bisa saja dengan menyampaikan seperti itu. Tapi ini karena berpegang kepada riwayat. Riwayatnya semuanya di dhammah. Maka ini orang Mu'tazilah ini pengen kalau dibaca di fathah bagaimana? Secara bahasa bisa. Ya, ini kenapa enggak dibaca di fathah saja? Wa kallamallaha Musa taklima. Maknanya apa? Berbeda. Kalau wa kallamallahu, Allah berfirman kepada Musa, berbicara kepada Musa. Wa kallamallaha Musa berkata kepada Allah. Nah, ini berkata kepada Allah. Ini dalam hal ini Abu Amr Ad-Dani tidak langsung menjawab, tetapi ingin menunjukkan kepada orang Mu'tazilah ini. Ini usaha merubah dia itu tidak akan bisa. Kata Abu Amr Ad-Dani, taruhlah hab, kata Abu Musa, taruhlah seandainya saya membaca itu dengan di fathah. Lalu menurutmu bagaimana saya harus membaca firman Allah yang lainnya? Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Bagaimana ayat ini? Ketika Musa datang ke tempat yang kami tentukan, miqatina, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya, Tuhannya berbicara kepadanya. Ini wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya berbicara kepadanya. Bisa enggak dirubah ini? Rabbnya berbicara kepadanya. Di sini enggak disebut nama Musa, tapi kata gantinya. Rabbnya berbicara kepadanya. Bisa nya dirubah. Ini Rabbnya yang berbicara, kallamahu Rabb. Ini orang Mu'tazilah tahu bahasa Arab.
tahu bahasa Arab dan aturan bahasa Arab, tata bahasa Arab. Kalau ini sudah nggak bisa dirubah. Ayat ini nggak akan bisa dirubah. Nggak mungkin bisa dikatakan wa kallamahu rabbahu, nggak bisa. Di fathah nggak bisa. Harus di dhammah secara tata bahasa Arab. Maka apa yang dikatakan oleh orang Mu'tazilah ini, seandainya bisa dihapus ayat ini, bayangkan, seandainya ayat ini tidak ada, seandainya bisa dihapus, ini orang ahlul bid'ah, mereka seandainya bisa merubah ayat Al-Quran, mereka akan lakukan. Tapi mereka tidak bakal bisa, Pak. Tidak bakal bisa merubah, menghapus nggak bisa. Semua kaum muslimin mereka sudah hafal ayat itu. Kalau dihapus, kenapa kamu menghapus ayat itu? Makanya dia hanya bisa mengatakan seandainya. Ini seandainya, lau. Seandainya bisa dihapus ayat ini. Ya, tidak akan bisa. Maka ahlu sunnah berpegang dengan apa yang dibawa para nabi dan rasul. Semuanya sama akidah, tidak ada bedanya. Mereka semuanya menetapkan nama sifat Allah sesuai dengan yang Allah firmankan. Dan Allah berfirman tentang nama dan sifatnya tidak ada perbedaan. Di Taurat, di Injil, di Al-Quran tidak ada bedanya. Fa innahu siratul mustaqim. Karena sesungguhnya inilah jalan yang lurus. Siratul ladzina an'ama Allahu alaihim. Jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, para siddiq, yang mereka segera membenarkan Allah dan Rasulnya, wasyuhada, para syuhada, orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang soleh. Ini akidah mereka. Akidah mereka, ini jalan mereka. Jalan orang yang Allah beri nikmat, para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada dan solihin. Subhanallah. Nah, disebutkan di dalam ta'liq atau perkataan Syekh bin Baz yang disebutkan di dalam kitab ini, di dalam footnote. Syekh bin Baz mengatakan rahimahullah ta'ala, Masya Allah, ini penting untuk kita perhatikan perkataan Syekh bin Baz ini. Beliau mengatakan, Thariqatul kitabi was sunnah, metode Alkitab dan sunnah. Metode Alkitab dan sunnah fi asma'illah wa sifatihi, berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini metodenya. Metode Al-Quran dan sunnah adalah al-isbatul mufassal. Di dalam menetapkan sifat itu rinci. Ini di dalam menetapkan sifat apa? Sifatnya rinci, detail. Sifatnya satu persatu disebutkan oleh Allah dan juga dalam hadis Rasulullah. Sifat-sifat Allah detail. Wan nafyul mujmal, dan penafian itu mayoritas adalah mujmal. Pada asalnya penafian itu mujmal sifatnya. Ini faqad jama'a fima wasafa, dan Allah telah mengumpulkan dalam apa yang Allah sifati dirinya, wasamma bihi nafsahu, dan apa yang Allah namai dirinya dengan nama-nama itu, bainan nafil mujmal, antara penafian yang sifatnya mujmal, global, penafian global. Misal, contohnya apa maksudnya penafian global? Laisa kamislihi syai', tidak ada yang semisal Allah satupun sama sekali, sesuatu apapun. Itu nafinya secara apa? Global, nggak ada yang sama dengan Allah sama sekali, satu apapun. Ini nafi apa? Global, mujmal, penafian yang global, artinya menyeluruh. Apapun
apa saja, tidak ada yang sama, tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah, yang semisal Allah. Nah, ini penafian global. Kemudian, lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sekufu dengan Allah. Sekufu. Apa sekufu? Yang bisa menjadi tandingan atau setara ini dengan Allah sama sekali. Tidak ada. Nah, ini penafian secara global. Ini namanya penafian global. Dalam ayat yang lain, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui ada tandingan bagi Allah? Ada yang menyamai Allah. Samiyya, yang menyamai Allah. Tidak ada yang sama. Ini penafian-penafian yang sifatnya global. Ya, ini menafikan secara global, secara umum tidak ada yang sama dengan Allah sama sekali. Wa kadzalika, demikian juga kata Syekh bin Baz, qauluhu alaihi salam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abi Musa, dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, innakum la tad'u na'asamma wala ghaiba. Sungguhnya kalian tidaklah memanggil, menyeru, berdoa kepada yang asamma, yang tuli. Ini dinafikan sifat apa? Sifat tuli. Asam wala ghaiba, dan tidak ghaib. Allah itu bukan ghaib. Artinya ghaib di sini lawan dari hadir. Mana fulan? Ghaib. Maksudnya apa? Tidak datang, tidak hadir. Fulan apa? Ghaib. Bukan ghaib, benda ghaib artinya tidak. Alam ghaib tidak. Tetapi ghaib ini artinya apa? Tidak ada, tidak datang. Nah, tidak ghaib. Artinya Allah itu datang kapan saja. Allah itu hadir di mana saja engkau berada. Allah hadir. Maksudnya Allah menyaksikan, Allah mendengar, Allah mengetahui. Artinya engkau berdoa kepada yang maha mendengar. Berdoa kepada yang maha mendengar. Dinafikan ghaib ini dan asam. Maka kata Syekh bin Baz, ini fi hukmin nafil mujmal. Ini adalah penafian yang mujmal, termasuk dalam penafian mujmal. Li'anna as-samam wal ghaibah, karena ketulian, tuli tidak mendengar, wal ghaibah atau keghaiban, yaitu tidak hadir, tidak ada, tidak menyaksikan, tidak melihat. Nah, ini tatadammanani, mengandung, keduanya mengandung naqaisa katsira, kekurangan yang banyak. Nah, ini dinafikan kedua sifat ini dari Allah karena keduanya ini mengandung sifat-sifat kekurangan yang banyak. Talzamu min sifati samam wal ghaibah, dan itu konsekuensi dari sifat tuli dan sifat ghaibah, tidak hadir. Dan itu menunjukkan sifat-sifat yang rendah, sifat-sifat yang buruk, yang kurang. Yaitu apa? Orang yang gaib, dia nggak tahu, jahil. Orang yang nggak datang, nggak tahu, nggak melihat, nggak mendengar, berarti dia apa? Jahil. Nggak mendengar sama sekali, dia tidak tahu. Ini sifat ilmu, ternafikan. Subhanallah. Nah, ini yang disebutkan. Li'anna asam, karena asam, tuli, huwallazi la yasma, adalah yang tidak mendengar, wala yasluhu an yakuna ilahan. Kalau sifatnya tidak mendengar, ini tidak layak menjadi apa? Sesembahan. Karena yang namanya sesembahan dipanjatkan doa kepadanya. Kalau dia tidak mendengar, bagaimana? Sehingga sifat mendengar sifat kesempurnaan. Sifat yang sempurna, mendengar itu adalah sifat yang sempurna. Pendengaran yang semakin jeli, semakin peka dan semakin kuat mendengar apapun,
maka ini berarti lebih apa? Lebih tinggi tingkat kepekaan pendengaran. Ini luar biasa. Nih. Kalau ada orang yang ketika berbisik, orang dari agak jauh mendengar bisikannya. Si fulan berbisik kepada si fulan, saya bisa mendengar. Berarti hebat ini ya kan? Masya Allah, sakti. Nah, kenapa? Karena pendengarannya sangat peka dan dia bisa mendengarkan sesuatu yang sangat jauh. Alat perekam, ini detektif, ini punya alat apa? Ini rekam apa namanya? Mic. Ini yang sangat sensitif. Dia bisa diarahkan ke titik tertentu sehingga dia bisa mendengar pembicaraan orang dari jarak jauh atau bisik-bisik. Wah, ini alatnya tambah canggih ini ya. Ini. Nah, demikian. Ketika disebut dinafikan sifat asam tuli dari Allah, maka ini mengandung apa? Mengandung penetapan sifat yang kebalikannya, yaitu Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Nah, ini subhanallah. Maka disebutkan lihadan naqsal adim, karena kekurangan yang besar ini alladzi yalzam minhu adam sama du'ail musalli, du'aid da'i, yang konsekuensinya dia tidak mendengar doanya orang yang berdoa, wa aswatil muhtajin, dan tidak mendengar suara orang yang membutuhkannya, wa ghairi dzalika minan naqais, dan berbagai kekurangan lainnya. Kama annal ghaibah, sebagaimana ketidakhadiran, ketiadaan, tidak hadir, yalzamu minha adamatil ayah, menunjukkan apa konsekuensinya? Dia enggak tahu. Allah enggak tahu karena tidak disifati dengan hadir atau disifati dengan ghaib. Ala ahwali ibadihi, tidak tahu keadaan hambanya. Kenapa enggak hadir? Nah, ini tidak hadir. Wa adamu ilmihi, tidak tahu, menunjukkan Allah tidak tahu. Bima yang bagi yang seharusnya an yu'amilahum bihi, yang dilakukan oleh Allah seharusnya ketika dia bisa mendengar, dia akan bisa memenuhi doa, panggilan, dan bisa memberikan pertolongan. Kalau tuli sudah selesai. Maka kata Rasulullah SAW, engkau berdoa kepada yang tidak bisu, tidak tuli dan tidak ghaib, artinya yang hadir. Allah ketika seorang berdoa, Allah hadir, maksudnya Allah mendengar, Allah mengetahui. Masya Allah. Di sini sifat penafian, dan ini yang perlu kita hafal kaidah bahwa seluruh sifat yang dinafikan dari Allah secara keseluruhan itu untuk menetapkan sifat lawan. Nah, ini lawan dari sifat apa? Sifat yang dinafikan itu menunjukkan sifat kesempurnaan, yaitu mengandung penetapan sifat kesempurnaan yang merupakan lawan dari sifat yang dinafikan. Zalim, sifat yang dinafikan. Menetapkan sifat apa? Adil. Sifat adil. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan menafikan sifat jahil. Sifat jahil atau sifat asam ini tadi. Asam ini la asam wala ghaib. Allah tidak asam, tidak tuli. Untuk menetapkan sifat apa? Maha mendengar. Ya, ini. Dan menafikan sifat ghaib untuk menetapkan sifat ilmu, sifat keilmuan atau pengetahuan Allah Azza wa Jalla terhadap secara keseluruhan, secara detail seluruh apa yang dilakukan oleh sang hamba, yang dipanjatkan oleh sang hamba, bahkan bisikan hati pun bukan hanya bisikan lisan, tapi bisikan apa? Hati. Allah Subhanahu wa taala mendengar. Jangankan bisikan lisan, tapi bisikan hati, Allah Subhanahu wa taala mengetahui.
Jangankan yang sedang ada dalam hati seseorang, yang sedang ada, yang telah, bahkan Allah Maha mengetahui apa yang akan ada dalam bisikan hati, apa yang akan terbetik dalam hatinya. Allah Maha tahu. Karena Allah Maha tahu, sampai hari kiamat Allah tahu apa yang akan diucapkan oleh si fulan ketika sidang hisab. Allah Maha tahu apa yang nanti akan dikatakan si fulan. Subhanallah. Sehingga Allah Maha tahu, karena si fulan ini nanti akan mengatakan demikian, akan menafikan, akan ini, maka dia akan masuk neraka. Dan sampai sedalam apa tingkatannya di neraka, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui. Bukan dipaksa. Seorang masuk neraka itu bukan karena apa? Karena dipaksa, tapi karena ilmunya Allah. Allah Maha tahu apa yang akan dilakukan manusia sampai akhir hayatnya. Sehingga Allah Maha tahu, karena dia akhir hayatnya matinya dalam keadaan demikian, su'ul khotimah, bahkan kafir, maka nanti di hari kiamat dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya semuanya, masuk neraka jahanam. Yang ini amalannya amal maksiat, dan dia tidak taubat, dan berbagai macam perbuatan sang hamba yang Allah Maha tahu. Bisa jadi dua orang sama-sama melakukan maksiat, sama-sama melakukan maksiat, yang sama-sama berzina, tapi bisa jadi yang satu diampuni oleh Allah, yang satu harus masuk neraka. Apa enggak adil ini? Adil enggak di sini? Allah Maha adil. Tidak akan ada yang dizalimi. Kenapa Allah mengampuni yang ini, yang berzina? Ini karena dia merasa bersalah, dia merasa berdosa, dan bahkan bisa jadi dia sudah minta ampun kepada Allah, dia takut kepada Allah. Yang satu melakukan maksiat, dia tidak takut kepada Allah. Ini bahkan dia menganggap halal, ini halal baginya. Paham sini ya? Ini. Dan berbagai macam, mungkin dia berasal dari keyakinannya, enggak apa-apa berzina. Subhanallah. Yang penting apa? Pergaulilah mereka dengan baik. Jadi ahli tafsir juga ya. Pergaulilah dengan baik, enggak harus suami istri. Yang penting memperlakukan wanita dengan baik. Subhanallah. Loh, ada yang menafsirkan seperti itu ya. Luar biasa itu ahli tafsir ini. Subhanallah. Jadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan apa? Dengan baik. Nah, kan tidak disebutkan pergaulilah istrimu dengan baik. Pergaulilah wanita di sini dengan baik. Tidak disebutkan istri. Berarti tidak harus istri yang dipergauli dengan baik. Ini mengerikan. Nah, disebutkan di sini Syekh bin Baz rahimahullah tentang bagaimana sifat-sifat penafian itu untuk menetapkan sifat yang menjadi lawan dari sifat yang dinafikan ini. Zalim dinafikan untuk menetapkan adil. Jahil untuk menetapkan sifat apa? Sifat ilmu. Sifat ghaib dinafikan untuk menetapkan sifat ilmu. Allah Maha mengetahui, dan seterusnya. Maka hadzal ladzi dzakarahul musannif, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam ini perkataannya mau masuk kepada perkataan Syekh Sa'di. Apa yang disebutkan oleh musannif ini dhabitun nafi'un. Ini adalah Dhabit itu aturan atau kaidah. Sebenarnya ada perbedaan antara aturan dan kaidah dalam bahasa Arab. Kaidah itu berasal dari kata bahasa Arab qaidah. Ini. Jadi kaidah itu sudah jadi bahasa Indonesia, tapi aslinya apa? Bahasa Arab. Ini. Ini adalah sebuah kaidah yang bermanfaat. Fi kaifiyatil iman.
berkaitan dengan bagaimana kita ini beriman billah, kepada Allah, wa bi asma'ihil husna, dan bagaimana kita ini beriman dengan nama Allah yang husna, wa sifatihil ula, dan sifat-sifat Allah yang al-ula, yang tinggi, yang maha tinggi, wa annahu mabniyun ala aslain, dan bahwa kaidahnya ini nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dibangun di atas dua dasar. Ahadihima, yang pertama an-nafi, penafian. Ini. Yang kedua sanihima al-isbat, penetapan. Aman nafyu, adapun penafian, fa innahu yanfi anillah, maka sungguhnya ahlu sunnah menafikan dari Allah ma yudadu kamalahu, apa saja yang bertentangan dengan kesempurnaannya, kesempurnaan Allah. Min anwa'il uyub. Kenapa dinafikan? Karena itu bertentangan dengan kesempurnaan Allah, maka dinafikan sifat-sifat ini. Dan seluruh sifat yang dinafikan sifat-sifat kekurangan. Ini aib, wan naqais, dan kekurangan. Wa yanfi anhu aidan, dan dinafikan juga dari Allah an yakuna lahu syarikun, bahwa Allah itu punya sekutu, au nadir, atau tandingan, au masil, atau yang semisalnya, fi syai'in min sifatihi, dalam sedikit pun, sesuatu apapun dari sifat Allah, au fi haqqin min hukukihil khasah, atau satu pun hak di antara yang khusus bagi Allah hak itu. Fakullu ma yunafi, maka semua yang menafikan sifatil kamal, seluruh sifat yang menafikan, bertentangan dengan sifat kesempurnaan, fa innallaha munazzahun anhu, maka sesungguhnya Allah munazzahun anhu, Allah maha suci darinya. Muqaddas, Allah maha suci, Allah tersucikan dari sifat-sifat yang kurang itu. Wan nafyu, dan penafian ini yang tadi saya sampaikan, dan penafian itu maksudun li ghairihi, itu maksudnya untuk yang lain. Untuk apa? Untuk menetapkan lawannya. Ini tujuan penafian dalam sifat, itu untuk menetapkan lawannya. Waliha dalam yarid nafyu syai'in, karena itu tidak disebutkan sama sekali penafian sesuatu di dalam kitab dan sunnah, fil kitab wa sunnah, anillah, dari Allah, illa liqasdi isbati diddihi, kecuali dengan tujuan menetapkan lawannya, lawan dari sifat yang naqis, sifat yang kurang, sifat yang cacat. Nah ini fanafyu syariki wan nadid, penafian sekutu, tandingan, anillah, dari Allah, likamali azamatihi, karena kesempurnaan keagungan Allah, karena sempurna keagungan Allah, wa tafarrudihi, dan keesaan Allah bil kamal, dalam kesempurnaan. Artinya tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah. Tidak ada yang sempurna dalam sifatnya kecuali hanya Allah. Sifat makhluk mendengar tak? Manusia mendengar, melihat, mendengar, berbicara. Tetapi berbicaranya makhluk, mendengarnya makhluk, melihatnya makhluk, terbatas, ada batasnya. Berbeda dengan sifat Allah, melihatnya Allah sempurna, sekecil apapun. Ini tidak ada yang gaib bagi Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah.
Semua bisa dilihat oleh Allah. Meskipun di balik lapisan tembok dan penghalang-penghalang, maka itu semuanya bisa dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Nah ini sifat kesempurnaan Allah. Ketika dinafikan, maka itu tujuannya untuk menetapkan lawan, yaitu untuk menetapkan kesempurnaan, sifat yang yang sempurna. Maka disebutkan di sini wa nafyus sinah, contohnya penafian, dinafikan sifat sinah, sifat ngantuk, dinafikan sifat ngantuk dari Allah. Kalau manusia ditetapkan atau dinafikan? Ditetapkan ya. Tetap, sifat tetap makhluk ini ya, manusia ngantuk. Masya Allah. Dinafikan sifat sinah. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Dinafikan sifat sinah dan naum ini, sifat ngantuk dan sifat tidur. Sifat ngantuk dan tidur kesempurnaan atau bukan? Bagi makhluk sempurna. Artinya sifat yang merupakan sifat yang normal. Artinya sempurna sebagai makhluk. Itu. Kalau orang itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, itu penyakit, insomnia. Paham sini ya? Nah, itu sifat naqs. Karena itu iblis minta kepada Allah tidak mati, artinya tidak mati, tidak tidur, nggak ngantuk iblis itu. Tapi dia bisa membuat manusia ngantuk. Paham sini? Iblis nggak ada sifat ngantuknya, nggak tidur juga, nggak mati. Matinya nanti hari kiamat, setelah hari kiamat terjadi. Ini iblis, dan itu bukan kelebihan. Allah mengabulkan permintaan siapa? Iblis. Bagaimana iblis? Subhanallah. Nah, Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nih. Bagi makhluk ngantuk sempurna. Ini. Karena itu adalah sifat yang normal. Manusia butuh ngantuk dan butuh tidur. Tapi Allah tidak butuh. Dan itu sifat kekurangan bagi Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan di sini oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, nafyus sinati wan naum wal maut, dan dinafikan sifat maut dari Allah Azza wa Jalla likamali hayatihi, untuk menunjukkan kesempurnaan hidupnya. Kesempurnaan hidupnya Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Maha hidup, tidak pernah, tidak akan mati. Berbeda dengan makhluk. Meskipun iblis minta kepada Allah tidak mati sampai hari kiamat, ditakabulkan. Tapi setelah hari kiamat mati. Sama, iblis sebagaimana makhluk yang lain. Semua kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, berjiwa, yang ada ruhnya, maka akan mati. Akan mati. Semuanya akan mati. Iblis mati. Subhanallah. Nah, disebutkan di sini wa nafyu uzubi syai'in an ilmihi, dan dinafikan samarnya sesuatu dari ilmu Allah. Artinya tersembunyinya. Uzub ini huyub, uzub sama dengan uzub. Tersembunyinya sesuatu dari ilmu Allah, wa qudrati, dan dari kekuasaan Allah, wa hikmati, dan hikmahnya Allah,
Kullu dzalika, semuanya itu penafian-penafian ini li isbati sa'ati ilmi, untuk menetapkan luasnya ilmu Allah. Wa tahawuli hikmati, dan maha kuasanya Allah dalam hikmahnya. Wa kamali qudratihi, dan sempurna kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah. Masya Allah. Sehingga penafian-penafian itu sebenarnya untuk menetapkan apa? Kesempurnaan. Menetapkan kesempurnaan bagi Allah dalam sifat-sifat yang sempurna. Walihada, karena itulah, kana tanzihu wan nafyu, pensucian Allah, penafian sifat-sifat dari Allah, li umurin mujmalatin amma, untuk perkara-perkara umum, perkara yang mujmal, yang global. Nah ini yang berkaitan dengan penafian. Wa amma al-isbat, nah, ini pembahasannya panjang. Adapun penetapan, maka ini mengumpulkan dua perkara. Fa innahu yajma'ul amrain. Dalam masalah isbat penetapan ada dua. Yang pertama mujmalat. Ada penetapan mujmal, seperti penetapan pujian, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji itu milik Allah. Ini penetapan yang mujmal, global, umum, semua pujian itu milik Allah, hanya untuk Allah. Ini alhamdul mutlak, pujian mutlak. Wal kamalul mutlak, penetapan ditetapkan kesempurnaan mutlak bagi Allah. Wal majnul mutlak, dan ketinggian, kemahatinggian, kemuliaan mutlak ditetapkan secara mujmal bagi Allah Azza wa Jalla. Adapun yang kedua yaitu isbat al-mufassalat. Penetapan ada dua. Penetapan yang mufassalat, yang terperinci, katafsili ilmillah, seperti halnya penetapan tafsil rincian ilmu Allah, wa qudratihi, kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah, wa hikmatihi, hikmahnya Allah, wa rahmatihi, rahmat Allah, wa nahwi dzalika min sifatihi, dan semua sifat-sifat Allah yang lain. Jadi demikian penetapan ini sifatnya bisa mujmal, bisa apa? Bisa rinci, tafsil. Nafi, penafian yang detail itu tujuannya untuk menetapkan apa? Lawannya. Jadi tujuannya untuk lain, untuk selain penafian itu, yaitu untuk menetapkan lawannya. Ini tujuan dinafikannya sifat-sifat dari Allah Azza wa Jalla. Ini kaidah di dalam menetapkan dan di dalam menafikan sifat kepada Allah dan dari Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah akan kita bahas masalah isbat ini lebih detail. Masalah isbat ini lebih detail dalam kajian yang akan datang. Baik. Mungkin sebelum ditutup ada yang ditanyakan? Ya, tidak ada. Kita tutup sampai di sini. Sudah hampir jam 6. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.